Sejarah adalah cermin, sebuah refleksi dari masa lalu yang membentuk masa kini. Tempat kita tidak hanya mengenal jati diri, tetapi juga memahami arah yang ingin dituju sebagai sebuah bangsa. Sejarah memberikan kompas moral dan intelektual. Jauh sebelum Indonesia secara resmi lahir, Nusantara telah menjadi panggung bagi kerajaan-kerajaan besar yang silih berganti, masing-masing dengan cerita dan kejayaannya sendiri. Mereka membangun peradaban yang kompleks dan meninggalkan warisan abadi yang masih dapat kita saksikan hingga kini. Memahami mereka, mempelajari catatan sejarah mereka, berarti memahami fondasi yang kokoh dari bangsa ini. Ini adalah tentang mengenali kekuatan dan ketahanan yang telah diwariskan. Ini bukan sekadar hafalan nama atau tahun penting, tapi menyerap semangat juang dan kebijaksanaan yang mendalam dari para pendahulu kita. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, benih kebesaran telah tumbuh subur di lembah yang hijau, pesisir yang luas, dan puncak-puncak gunung Nusantara yang menjulang tinggi. Para raja dan ratu bukan hanya penguasa, mereka adalah arsitek peradaban, visioner yang melihat jauh ke depan, dan diplomat ulung yang menjalin hubungan. Mereka adalah tokoh sentral yang menulis babak awal dari epik panjang bernama Indonesia. Mari kita telusuri jejak langkah mereka, warisan budaya yang kaya yang membentuk DNA dari bangsa besar ini. Inilah perjalanan mendalam untuk menelusuri akar sejarah, mozaik kekuasaan yang kompleks, kekuatan iman, dan gagasan-gagasan besar Nusantara. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana bangsa ini tumbuh dan berkembang jauh sebelum kemerdekaan dirumuskan. Our journey through time begins on the banks of the mighty Mahakam River in East Kalimantan. Here, as early as the 4th century AD, the seeds of civilization were sown with the rise of the kingdom of Kutai Martadipura. This was the oldest Hindu kingdom in the entire archipelago, a beacon of culture and societal organization in its time. King Mulawarman, a name etched in history, is especially remembered for his extraordinary generosity. He was also known for his just and wise leadership, which brought prosperity and stability to his people. His reign and legacy are meticulously recorded in the Yupa inscriptions, an invaluable early proof of a sophisticated and well-organized civilization. The story of Kutai teaches us a valuable lesson, that a great nation is often built upon the foundations of strong leadership and deeply rooted spiritual values. Now, we shift our focus westward to the island of Sumatra, specifically to the 7th century. Here, a new power was rising, Sriwijaya, a kingdom that would soon become the undisputed master of the seas. Sriwijaya strategically positioned itself as the central hub for trade in the bustling and vital Malacca Strait. Under the visionary leadership of Balaputradewa, the kingdom reached unprecedented heights. The influence and power of Sriwijaya extended far beyond its original borders, reaching as far as the Malay Peninsula. Its cultural and political reach even encompassed parts of southern Thailand, leaving a lasting mark on the region. More than just a trading empire, Sriwijaya also blossomed into a prominent center for learning and the practice of Buddhism. This attracted monks, scholars, and pilgrims from distant lands, including China and India, all eager to learn and share knowledge. The detailed accounts of the Chinese monk Ai Tsing provide compelling evidence of the advanced state of education and religious understanding in Sriwijaya. The legacy of Sriwijaya demonstrates that a nation's true strength lies not only in its territorial control and military might, but also, and perhaps more importantly, in its commitment to fostering intellectual growth and the pursuit of knowledge. From the ancient kingdom of Kutai to the maritime empire of Sriwijaya, we begin to see the very foundations of what would eventually become the great Nusantara taking shape. Panggung sejarah kemudian beralih ke Pulau Jawa, sebuah pulau yang kaya akan sejarah dan budaya. Disinilah tempat drama kekuasaan dan kejayaan terukir dalam tinta emas sejarah. Dimulai dengan Singasari, sebuah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Singasari adalah kisah tentang ambisi yang membara dan perubahan takdir yang tak terduga. Kemudian, di bawah kepemimpinan Kertanagara, Singasari mulai mengusung gagasan besar tentang persatuan Nusantara, sebuah cita-cita luhur. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadang ancaman invasi Mongol yang semakin nyata. Namun, kejatuhan Singasari pada akhirnya melahirkan Majapahit, berkat kecerdikan seorang tokoh bernama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di era pemerintahan Hayam Wuruk,
dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada. Era ini ditandai dengan Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, visi politik untuk menyatukan seluruh Nusantara mulai dieksekusi dengan gigih. Pada masa itu, pengaruh Majapahit membentang luas, dari Sumatera hingga mencapai Papua. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai salah satu imperium terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi juga puncak dari gagasan tentang Nusantara. Sebuah gagasan besar yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dari berbagai konflik dan resiliensi yang telah diukir dalam sejarah, maka lahirlah kejayaan yang pada akhirnya membentuk identitas bangsa Indonesia hingga saat ini. Memudarnya Majapahit dan masuknya Islam mengubah lanskap Nusantara. Muncul Kesultanan Mataram Islam, didirikan Panembahan Senopati, memadukan tradisi Jawa dan nilai Islam. Puncaknya di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo, penakluk, budayawan dan pembaharu. Ia hampir menyatukan Jawa, berani melawan VOC, dan menciptakan kalender Jawa yang masih digunakan. Sultan Agung membangun peradaban dan identitas budaya, bukan sekadar kekuasaan. Setelah wafatnya, Mataram terpecah akibat intrik dan campur tangan VOC. Perjanjian Giyanti memecah Mataram, namun warisannya tetap hidup di Keraton Solo dan Yogyakarta. Spirit Mataram terus menjaga tradisi Jawa hingga kini. Dari Kutai hingga Mataram, benang merah persatuan dan perjuangan membentuk Nusantara. Konsep Nusantara telah tumbuh jauh sebelum abad ke-20 berakar dalam sejarah. Warisan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram membentuk identitas dan kekuatan bangsa. Candi bahasa dan sistem pemerintahan adalah bukti kejayaan masa lalu yang masih terasa. Tugas kita menghidupkan kembali kisah-kisah ini, menjadikannya inspirasi, bukan sekadar hafalan. Pelajari kepemimpinan, visi dan kearifan para raja mereka menaklukkan tantangan zamannya. Sejarah ada di tangan kita untuk dimaknai dan diwariskan. Dengan memahami akar, kita lebih yakin melangkah ke masa depan menulis bab baru epik Indonesia.